Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050034. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1. Dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Sebagai tugas video presentasi yang mana saya dalam pembuatan makalah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan hakikat pemimpin dalam pandangan Islam. Bagaimana sih memilih pemimpin menurut pandangan Islam? Ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat pemimpin. Yang pertama, pemimpin dalam pandangan Islam bukan hanya ikatan sosial antara pemimpin dengan yang dipimpinnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan atau amanat, lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman lagi, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, dan dari keturunanku juga dijadikan pemimpin. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, janji amanatku ini tidak berhak diperoleh orang zalim. Jadi pada hakikatnya pemimpin merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya melayani yang dipimpin. Dan kekuasaan itu pun tidak digunakan untuk menambah dirinya lebih dari yang dipimpin, akan tetapi digunakan sepenuhnya untuk kepentingan melayani umat. Lalu yang kedua, pemimpin harus dituntut adil, karena adil merupakan sikap bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas rasa adil pada yang dipimpin dengan menunjukkan rasa kasih sayang kepada yang dipimpinnya agar tidak menimbulkan rasa pilih kasih. Lalu seperti yang saya kutip dari Al-Quran surat Shad ayat 22 yang mana artinya, wahai Daud, kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak atau adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Dengan demikian hakikat pemimpin sejatinya adalah seorang pemimpin yang sanggup untuk adil dan menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala dalam melayani umat atau yang dipimpin. Lalu bagaimana sih karakter pemimpin itu? Minimal ada 4 hal yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Seperti sifat yang pertama itu ada siddiq. Siddiq itu apa? Siddiq itu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang kedua ada amanah. Amanah itu yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih dari amanat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adanya sifat fatonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lalu yang terakhir yaitu ada tabligh. Tabligh itu apa? Penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya secara akuntabilitas dan transparansi. Lalu apakah kita wajib dalam memilih pemimpin? Dengan mengetahui hakikat pemimpin di dalam Islam serta karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kita wajib untuk memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah SAW dilarang untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki kepedulian dengan urusan-urusan agama atau akidahnya itu lemah. Sebab tanggung jawab atas pengangkatan seorang pemimpin akan dikembalikan kepada siapa yang mengangkatnya. Dengan kata lain, orang yang dipimpin harus selektif dalam memilih pemimpin. Lalu bagaimana sih sikap kita itu terhadap seorang pemimpin? Sikap kita itu harus mentaati pemimpin dengan rasa mencintai, menyenangi, atau sekurang-kurangnya tidak membencinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengimami atau memimpin sekelompok manusia,
walau dalam sholat, sedangkan mereka tidak menyenanginya, maka sholat tidak melampaui kedua telinganya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Al-Quran dan hadis menekankan bagaimana seharusnya kita dalam memilih dan menjadi pemimpin. Sebab memilih pemimpin dengan baik dan benar adalah sama pentingnya dengan menjadi pemimpin yang baik dan benar. Semoga dengan adanya pemimpin yang baik dan benar ini, baik dalam lingkup bernegara ataupun berkelompok, masyarakat yang dipimpin akan merasa puas serta ridho terhadap kepemimpinannya. Mungkin itu sekiranya penjelasan saya tentang hakikat pemimpin dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.